kan sudah puluhan tahun kita alami. Nah, perubahan hidup ini kan perlu apa namanya kampanye, perlu stimulus supaya lebih cepat. Kita mengharap dari pemerintah provinsi nih kalau ya, supaya juga tadi ikut mempercepat hadirnya kendaraan listrik di Sumsel ini. Misalnya dengan mengganti misalnya disubnya, mengganti kendaraan umum atau itu dengan kendaraan listrik. Misalnya mau ada pengadaan bus baru dari apa yang dikelola oleh itu ada ya yang dikelola oleh pemerintah kendaraan umum itu Transmusi, Damri atau apa? Transmusi, Transmusi misalnya mau ini armada baru ya bisa langsung ke di coba kendaraan listrik. Tapi keunggulannya apa sih Pak sebenarnya Pak kalau Keunggulannya selain hemat Pak, selain hemat kayak gitu Pak? Selain hemat juga lebih green, lebih hijau kan, karena menggunakan energi listrik tidak perlu mengurangi emisi karbon kan, jadi tidak menggunakan energi fosil karena energi listrik itu sebagian juga dari EBT, energi terbarukan yang bahan mentahnya, sehingga kita lebih green dan ini akan di jalanan akan polusi akan sangat berkurang, jadi udara akan semakin bersih. Gitu. Jadi kita hemat, polusi berkurang, udara lebih bersih, banyak sekali Kalau hemat itu Pak ada komposisinya enggak Pak? Mungkin dalam mungkin 1 liter minyak itu kan ada kayak gitu Pak, berapa kilo kayak gitu Pak. Kalau di listrik itu ada enggak biasanya? Ya, jadi kalau mobil kan ini umum saja ya. Iya. 1 liter itu kira-kira kan harganya 10.000 ya. Bisa jalan mungkin sekitar 10 kilo atau 20 kilo. Nah, untuk kendaraan listrik dengan jarak yang sama itu hanya perlu 1 kWh. Nah, 1 kWh harganya sekitar kalau di SPK itu 2.400 sekian ya. Seperempat artinya ya. Itu baru dari bahan bakar. Daerah-daerah lain juga memberikan stimulus. Pak, tapi Pak untuk kesiapan sendiri Pak, kalau untuk wilayah kita gimana Pak? Untuk yang program pemerintah tadi gimana Pak? Jadi intinya Pak. Program mobil kendaraan listrik. Iya Pak. Untuk kesiapan. Dan PLN mempersiapkan infrastruktur chargingnya untuk menyambut era kendaraan listrik, untuk menyambut masyarakat yang sudah mulai melirik dan sudah mulai banyak yang menggunakan juga, sudah mulai menggunakan kendaraan listrik. Dan PLN juga menyiapkan stimulus diskon untuk sambungan rumah yang akan digunakan untuk home charging. Selain SPKLU tadi dan di tempat-tempat umum juga ada home charging gitu. Diskon tadi sudah mulai berlaku belum Pak? Stimulus tadi Pak? Sama ya Pak ya, yang 30% itu sudah ya. Jadi yang charge di rumah ya. Iya. Pukul 22 sampai jam malam jam 22 sampai jam 5 pagi itu diskon 30%. Untuk ngecasnya di sini Pak ya? Ya, di rumah yang dengan sambungan khusus ya Pak ya? Iya. Sambungan khusus untuk home charging itu. Kalau untuk kita sendiri Pak, berapa Pak untuk bahasanya itu kan ibaratnya CSPBU Pak ya? Kalau di luaran ini hanya di sini Pak ya, satu Pak ya? Ada yang lain enggak Pak mungkin di tempat lain? Saat ini di sini, tapi akan nambah lagi. Dalam waktu dekat nanti di Kemang itu ada di depan Isahat itu ada di situ lagi dibangun SPKU nya. Yang lagi supaya segera supaya hadir lebih cepat.
Untuk pengusaha di Sumsel sudah ada yang tertarik Pak beli Untuk? mobil listrik, Pak. Apa? Pengusaha di Sumsel sudah ada yang beli mobil listrik. Infonya sudah ada beberapa dan bukan infonya, beberapa emang pernah di sini ngecas di depan itu. Sudah ada beberapa kan, produk juga udah ada, sekarang juga udah ada pameran kemarin kan di Jakarta di itu. Nah, di sini bikin pameran kendaraan listrik keren juga tuh, biar jadi leading Sumsel untuk kendaraan listrik. Nah, yang perlu juga mungkin kalau di itu yang pemprofnya dinas itu dinas perhubungan mungkin atau apa, nah, supaya kalau kendaraan umumnya bisa beralih ke listrik keren. Kendaraan umum bus apa itu bus multi apa itu bisa diganti kendaraan listrik kan, keren. Pak, tapi Jadi intinya pengen siap, sangat siap. tapi kalau yang misalnya kendaraan yang kayak Transmusi itu tidak bisa Pak ya diganti Pak ya? Misalnya mesinnya, kalau dulu kan pernah dicoba dengan gas kayak gitu Pak. Nah, nanti mungkin teknologinya kan bisa. Saya sudah dengar ada juga itu yang ini brand-brand tertentu yang dia bangun kayak build up gitu jadinya. Mesin khusus listrik nanti itu di luar PLN memang. Kalau PLN kan tugasnya kan menyediakan listriknya, charging stationnya. Nah, ekosistem kendaraan listrik ini kan melibatkan banyak pihak. Nah, itu yang perlu dirangsang untuk bisa segera, supaya bisa kemanfaatannya bisa kita rasakan lebih cepat. Dari sisi PLN tugasnya menyiapkan infrastruktur chargingnya kita udah siapkan, dan juga paket-paket. Kalau SPKLU nggak cuma PLN yang menyediakan, yang lain bisa dan sudah. Pompa bensin Pertamina itu beberapa lokasi sudah ada. Dan kalau pihak-pihak luar yang mau ikut berbisnis dalam hal menyediakan SPKLU, kita punya paket-paket kerjasama. Itulah. Itu. Pak, jadi tapi ekosistemnya ini kan macam-macam nih. Kalau ekosistem mobil listrik ini kan yang terlibat kan pemerintah sudah berikan regulasinya. Nanti dari pihak pabrikan yang produksi mobilnya, kemudian kalau motor di rumah bisa. Saya di rumah ada motor, mobil belum punya listrik. Bisa. Kalau motor di rumah pakai colokan rumah biasa bisa. bisa Pak ya? Mobil memang harus sebaiknya meteran tersendiri supaya bisa mengukur. Jadi khusus meteran buat ngecas mobil listrik, jadi bisa mengukur berapa konsumsinya gitu, berapa hematnya, kelihatan hematnya dibanding dengan minyak. Saya pakai motor itu nggak pernah tuh ngisi ke pompa bensin, ke bengkel nggak pernah, orang nggak ada mesinnya. Sampai saya lupa itu, nggak tahu sekrup-sekrupnya mungkin ada yang apa kendor-kendor, karena nggak pernah ke bengkel. Tapi lah berapa tahun tuh Pak Aman Awalnya kapannya? motor itu? Udah 2 tahun. Tapi pajaknya bayar Pak ya? Bayar, ya Pak. Ya. Kalau di Jakarta malah ada stimulus insentif lagi untuk membebaskan biaya balik nama ya, PPN. Ya, PPNBM. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.